warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan disabilitas angka kejadian rendah tunanetra. Definisi tunanetra terdapat dua jenis, yaitu legally blind dan low vision. Yang pertama, legally blind. Legally blind adalah seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan atau visus 20/200 atau kurang, dan yang memiliki ketajaman penglihatan yang kurang dari 20 derajat. Seseorang yang belajar dengan menggunakan indera perabaan dan pendengaran digolongkan sebagai buta atau legally blind. Lalu ada low vision. Low vision adalah seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70, tetapi orang penyandang tunanetra jenis low vision ini masih mampu menggunakan penglihatannya dengan alat bantuan seperti kaca pembesar atau kacamata, ataupun tulisan yang diadaptasi menjadi lebih besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelainan penglihatan atau tunanetra, seperti kelainan struktur mata atau penyakit yang menyerang kornea, lensa, retina, saraf mata, dan lain sebagainya. Selain itu, perkawinan antar saudara dekat juga bisa menyebabkan kelainan penglihatan atau tunanetra. Secara garis besar, kelainan penglihatan atau tunanetra disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, kelainan refraksi atau pembiasan cahaya. Kelainan refraksi itu adalah seseorang yang mengalami pembiasan cahaya tanpa disertai gangguan lain. Biasanya dapat diperbaiki hingga normal dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak. Kelainan refraksi meliputi yang pertama ada miopia dan hiperopia. Miopia adalah seseorang yang mengalami penglihatan dekat atau biasa disebut nearsightedness, yaitu yang penglihatannya bagus pada jarak dekat tetapi mengalami masalah pada penglihatan jarak jauh. Lalu ada hiperopia atau farsightedness, yaitu seseorang yang mengalami gangguan penglihatan pada jarak dekat tetapi penglihatannya normal pada jarak jauh. Kedua kelainan refraksi tersebut bisa dikoreksi dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak. Untuk hiperopia sendiri, menggunakan lensa cembung atau lensa plus sehingga cahaya lebih fokus pada retina. Kelainan refraksi selanjutnya yaitu presbiopia. Presbiopia biasanya terjadi pada usia 40-an. Penderita presbiopia mengalami penurunan ketajaman penglihatan dan akan mengalami gangguan membaca. Seseorang yang mengalami presbiopia dapat dibantu dengan kacamata dua lensa atau lensa bifokal. Satu lensa untuk membantu menyebarkan cahaya dan lensa yang lain untuk memfokuskan cahaya. Selanjutnya ada astigmatism. Penyebab astigmatism karena daya refraksi kornea atau lensa mengalami kelainan dalam bentuk permukaannya. Jika kasusnya ringan, bisa menggunakan kacamata dengan lensa silindris, tetapi jika kasusnya berat, akan mengalami berkurangnya ketajaman penglihatan, bahkan kebutaan jika disertai dengan miopia dan hiperopia. Terakhir ada katarak. Katarak adalah kelainan mata yang terjadi pada lensa, di mana cairan dalam lensa menjadi keruh. Orang yang mengalami katarak melihat seperti melalui kaca jendela yang kotor karena keruhnya lensa menghalangi masuknya cahaya ke retina. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kelainan lantang pandangan. Kelainan lantang pandangan ini terjadi pada suatu hambatan atau kerusakan pada pusat penglihatan di otak atau bagian saraf tertentu yang akan menimbulkan gangguan penglihatan. Selanjutnya yang ketiga, yakni kelainan lain yang mempunyai 4 contoh seperti jadi yang pertama itu ada buta warna. Buta warna ini terjadi di mana seseorang tidak dapat membedakan warna yang disebabkan karena mengalami kerusakan atau kelainan pada sel reseptor di retina yang berbentuk kerucut dan disebut dengan kon. Nah, dan buta warna ini terjadi lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Yang kedua ini ada strabismus atau juling. Istilah strabismus digunakan untuk menunjukkan kondisi di mana image objek yang dilihat tidak diterima secara baik oleh mata kanan atau kiri. Dengan kata lain, kedua mata tidak bekerja sama dengan baik karena tidak ada koordinasi antara otot-otot mata. Akibatnya, dalam retina terdapat dua image terhadap satu objek yang sedang dilihat dan disebut dengan diplopia. Nah, untuk menolong strabismus ini dapat dilakukan operasi pada otot-otot mata. Nah, di sini terdapat gambar dan ini merupakan contoh dari strabismus. Yang ketiga ada nystagmus.
Nistagmus ini adalah kondisi di mana mata bergerak secara cepat dan tidak teratur arahnya. Dapat terjadi pada seseorang karena stres atau kelelahan, dan dapat terjadi juga karena adanya kerusakan pada otak atau gangguan medis lainnya. Nah, selanjutnya di situ terdapat gambar, dan itu merupakan contoh dari nistagmus yang matanya itu selalu bergerak dan tidak dapat memfokuskan objek yang sedang dilihat. Yang keempat ini ada glaukoma. Glaukoma ini mengakibatkan meningginya tekanan di dalam bola mata yang dapat mempengaruhi suplai darah kepada syaraf optik. Satu jenis glaukoma yang terjadi pada anak-anak adalah buphthalmos atau mata sapi yang ditandai dengan membesarnya satu mata atau kedua belah mata. Nah, hal tersebut tuh merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Nah, jika tidak diberi perawatan, maka dapat merusak syaraf optik lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis glaukoma lainnya ditandai dengan berkurangnya bidang pandang dan kesulitan melihat di tempat gelap atau redup. Dampak tunanetra. 1. Dampak terhadap kognisi. Kognisi adalah persepsi individu tentang orang lain secara selektif. Respon individu terhadap orang lain tergantung pada bagaimana orang tersebut tampak dalam dunia kognitifnya. Setiap orang mempunyai citra dunianya masing-masing karena citra tersebut merupakan produk yang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan fisik dan sosialnya. Yang kedua, struktur fisiologisnya. Yang ketiga, keinginan dan tujuannya. Yang keempat, pengalaman-pengalaman masa lalunya. Dari keempat faktor tersebut menentukan kognisi individu tunanetra yang menyandang kelainan dalam struktur fisiologis, dan mereka harus menggantikan fungsi indera penglihatan dengan indera yang lainnya untuk mempersepsi di lingkungannya. Yang kedua, dampak terhadap keterampilan sosial. Orang tua merupakan peran yang paling penting bagi perkembangan sosial anak. Perilaku orang tua terhadap anak tunanetra sangat ditentukan oleh sikapnya terhadap ketunanetraan dan emosi yang melakukan suatu tindakan. Ketunanetraan yang terjadi pada seorang anak selalu menimbulkan masalah emosional pada orang tuanya. Mereka mungkin akan merasa bersalah atau saling menyalahkan satu sama lain. Mungkin ada juga yang diliputi oleh rasa marah yang meledak dan berbagai cara yang lainnya. Proses duka cita ini merupakan proses yang umum terjadi pada orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Sikap orang tua tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan mereka. Dengan hubungan tersebut akan mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak. Yang ketiga, dampak terhadap bahasa. Pada umumnya, para ahli mengungkapkan bahwa kehilangan penglihatan tidak berpengaruh terhadap kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Mereka menunjukkan pada bidang studi bahwa siswa tunanetra dan siswa normal tidak adanya perbedaan dalam aspek perkembangan bahasa. Kalaupun anak tunanetra mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya, hal itu bukan semata-mata akibat dari ketunanetraannya, melainkan terkait dengan cara orang lain memperlakukannya. Yang keempat, dampak terhadap orientasi dan mobilitas. Para pakar dalam bidang orientasi dan mobilitas telah merumuskan dua cara yang dapat ditempuh oleh individu tunanetra untuk memproses informasi tentang lingkungannya, yaitu dengan menggunakan metode urutan yang menggambarkan titik-titik di dalam lingkungan sebagai rute yang berurutan, atau dengan metode peta kognitif yang memberikan gambaran topografis tentang hubungan secara umum antara berbagai titik di dalam lingkungan. Untuk membentuk mobilitas itu, alat bantu yang umum digunakan oleh orang tunanetra di Indonesia adalah tongkat, agar anak tunanetra memiliki rasa percaya diri untuk bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya. Selanjutnya, prinsip pengajaran. Dalam mengajar anak kelainan penglihatan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus, yaitu lingkungan fisik, prosedur pengajaran, isi, dan materi pengajaran. Yang pertama, lingkungan fisik. Dahulu, anak tunanetra kebanyakan belajar di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Namun sekarang mulai banyak tunanetra yang belajar di sekolah-sekolah reguler bersama dengan teman-temannya yang normal. Keadaan semacam ini, penyediaan atau penyiapan lingkungan fisik bagi mereka perlu mendapatkan perhatian di sekolah reguler. Lingkungan fisik yang dimaksud dapat berupa kondisi pencahayaan atau bagi yang low vision,
jalan dan gedung yang mudah diakses untuk tunanetra, serta perlengkapan lainnya yang mendukung keberhasilan belajar para tunanetra. Yang kedua, prosedur pengajaran. Metode pengajaran kepada tunanetra sebaiknya mencakup 3 prinsip yang meliputi pengalaman konkret, pengalaman yang utuh, dan belajar dengan melakukan. Akibat ketunanetraan, banyak hal yang tidak dapat diterima secara konkret, seperti benda atau objek yang terlalu besar atau tidak dapat diraba, misalnya bulan, matahari, gunung, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pengajaran pada tunanetra harus berupaya memberikan pengalaman yang konkret sehingga dapat mengurangi terjadinya verbalisme atau pengetahuan tanpa pengalaman yang nyata. Karena keterbatasan jangkauan indera perabaan seringkali menyebabkan pengenalan terhadap suatu objek tidak utuh atau bagian-bagian. Oleh karena itu, pemahaman secara utuh tentang suatu objek menjadi prioritas dalam pengajaran pada tunanetra. Yang ketiga, isi dan materi pengajaran. Pada dasarnya, isi dan materi pengajaran pada tunanetra tidak berbeda dengan materi pada anak awas atau anak normal. Meskipun demikian, ada beberapa materi khusus yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhannya. Materi pengajaran yang khusus diperlukan oleh tunanetra adalah membaca dan menulis braille, keterampilan orientasi dan mobilitas, keterampilan penggunaan indera selain penglihatan, aktivitas fisik, dan lain-lain.